Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing ujian kinerja pendidikan profesi guru Prodi PGSD dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Rahmiati. Saya mengajar di SD Negeri 558 Bide, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Lu, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran 1 di kelas 5. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Sudah siap belajar? Sudah. Iya. Sebelum kita belajar, Ibu mau mengecek kerapian kalian dulu. Coba diperhatikan bajunya, kerudungnya. Silakan. Sudah? Baik, yang kedua, Ibu mau mengecek kebersihan kelasnya. Siapa yang piket hari ini? Kelasnya sudah dibersihkan belum? Sudah. Iya. Tapi Ibu mau mengecek dulu. Coba diperhatikan di bawah mejanya, di bawah kursinya. Masih ada sampah atau tidak? Iya, alhamdulillah, berarti teman kita tadi sudah membersihkan kelasnya dengan baik. Tepuk tangan untuk teman kita. Iya. Ya, baik. Ada temannya yang tidak hadir? Siapa itu? Nova. Bagaimana kabarnya temannya yang tidak hadir? Kenapa itu? Kalian harus memiliki kepekaan sosial. Jadi, kalau temannya sakit diapakan? Tidak sekali, harus didoakan supaya cepat sembuh. Jadi didoakan ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Ya. Allah yang punya ilmu. Ya. Baik, siapa yang mau berani tampil di depan memimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim.
kegiatan literasi. Membaca 5 menit ya. Jadi di pojok baca kalian ada buku. Silahkan diambil dengan tertib ya. Dan dibawa ke meja kalian untuk dibaca. 5 menit ya. Ya, mulai dari sana. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya, membaca 5 menit ya. Aku apa tadi? Iya, karakter si babi Juju. Ini adalah termasuk sifat yang harus dimiliki. Jujur. Kalian harus membiasakan membaca buku. Karena dari buku itu banyak ilmu. Kegiatan kita selanjutnya adalah sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dengan mencermati iklan elektronik tentang obat penyakit pada organ pencernaan, dengan bimbingan guru beserta didik mampu menganalisis informasi yang disampaikan pada iklan elektronik. Jadi sebentar kita akan belajar tentang iklan. Ya, kita akan menyajikan ada teman kalian memaparkan tentang iklan elektronik. Contohnya ya. Ya, jadi ada video nanti. Yang ketiga, dengan mencermati video iklan elektronik tentang pil PSB, peserta didik mampu merancang paparan iklan elektronik secara lisan dengan tepat melalui diskusi kelompok. Jadi sebentar kita akan membentuk kelompok belajar ya. Yang keempat, dengan menganalisis diagram tak lengkap dan organ pencernaan manusia beserta didik mampu menguraikan proses pencernaan makanan dengan bagus. Jadi sebentar juga kita akan belajar tentang struktur organ pencernaan. Ya. Jadi nomor 6, dengan menguraikan proses pencernaan makanan pada manusia, peserta didik mampu membuat diagram alur proses pencernaan makanan dengan tepat melalui diskusi kelompok. Nah, itu. Adapun manfaat yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah proses pembelajaran kalian dapat menganalisis isi dari iklan elektronik. Jadi kalian nanti sudah bisa membuat iklannya. Nah, yang kedua, setelah proses pembelajaran kalian dapat menguraikan proses pencernaan makanan pada manusia dengan tepat. Itulah manfaat pembelajaran kita hari ini. Ya, anak ya? Ya. Jadi semua manfaat yang akan kalian rasakan itu bisa kalian rasakan setelah kita melaksanakan proses pembelajaran. Makanya diikuti dengan baik proses pembelajaran. Tidak boleh main-main ya. Ya. Baik, kegiatan kita berikutnya. Masih semangat? Masih. Ya, kita melaksanakan tepuk PPK dulu. Masih ingat gerakannya? Masih. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Sudah semangat? Sudah. Sekarang kita belajar. Ya. Sekarang kalian bentuk kelompok ya. Nama-namanya sudah ibu tulis di papan tulis ya. Silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya. Sekarang ibu akan menginformasikan materi kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya asupan makanan sehat pada pembelajaran 1. Jadi itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nama
makan Makanan sehat. sehat. Ada yang lain selain makan makanan sehat? Apa yang dilaksanakan setiap hari Jumat? Rajin berolahraga. Ya, jadi masih ingat pelajaran yang kemarin ya? Berarti kalian pintar belajar di rumah ya? Pintar sekali. Sekarang ibu punya cerita ya, cerita berkomik. Biasa baca komik. Komik itu adalah buku bergambar ya. Ibu mau minta perwakilan dari dua orang untuk naik bacakan di depan. Bacakan di atas. Coba perhatikan di buku di lembar bahan ajar yang ibu bagikan. Coba diperhatikan ya. Ya. Jadi kalian harus perhatikan ini karena di dalam bacaan ini ada masalah yang harus kita selesaikan bersama. Ya. Ya. Baik, silakan dibaca nak. Coba Memangnya Pak Adi jual buku seperti apa? Teman-teman yang soleh dan soleha, yuk kita bantu Pak Adi dan Anton menyelesaikan masalahnya. iya, jadi Pak Adi dan Anton ini sedang bercakap-cakap. Ya, jadi ada masalahnya di situ ya. Ada masalah ya? Iya. Coba kembali ke kelompoknya dan diskusikan bersama teman-temannya. Tanya? Ya, sekarang ibu tanya. Kelompoknya Dina dulu. Ya. Apa masalah dari Pak Adi? Jus buah Pak Adi tidak ada. Jus buah Pak Adi tidak ada yang beli. Betul tidak? Betul. Iya, itu masalah Pak Adi. Sekarang pertanyaan yang kedua. Anton memberi solusi apa? Coba, siapa yang mau jawab? Kelompok 2. Coba, kelompok 1. Ya, coba. Iya, pintar sekali. Jadi katanya Anton memberi saran agar Pak Adi membuat iklan. Betul apa salah anak? Iya. Jadi tapi masalahnya Anton kenapa? Masalahnya Anton. Kenapa dengan Anton? Iya, jadi Anton ini belum tahu membuat iklan. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah memperhatikan temannya menjelaskan dan memperhatikan lembar bahan ajar yang ibu bagikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Semangat belajar hari ini ya. Ya. Jadi untuk memecahkan masalah dari Pak Anton ini. Ya. Namun sebelum kita membuat iklan, kita harus tahu unsur-unsur iklan dulu. Ya. Ada beberapa unsur-unsur iklan. Yang pertama, ada nama produk. Coba dibacakan dulu Dina nomor 1. Itu nomor 1. Bisa dilihat? Ya, coba dibaca dulu nak. Ada nama penggunaannya sebagai identitas selain itu untuk mengenalkan barang apa yang akan dijual. Iya. Jadi ada nama produk. Gunanya ini sebagai identitas. Nama produk itu artinya nama jusnya. Ya, misalnya tadi Pak Anton sedang menjual jus buah. Jadi namanya adalah jus buah. Ya, yang kedua. Coba habis baca nomor 2. Ada nama produk. Gunanya ini sebagai penambah daya tarik orang lain. Iya. Jadi di dalam iklan itu juga harus ada gambar produk. Gunanya ini sebagai penambah daya tarik orang lain supaya orang bisa tertarik untuk membelinya. Ada gambarnya. Jadi gambar itu harus dibuat semenarik mungkin ya. Ya, misalnya di desa kita ini ada jagung, ya, jagung. Jadi ada
produksi jagung banyak. Ada kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif itu apa? Kalimat untuk memberikan penjelasan secara terperinci tentang produk yang diiklankan. Dan kalimat deskriptif itu gunanya ya. Ya. Nomor 4, ada kalimat persuasif. Kalimat persuasif itu apa? Kalimat ajakan. Ayo beli jagung di desa kami. Nah, itu ya. Iya. Misalnya kita buat iklan jagung. Jagung desa Bonalemo Utara berwarna kuning emas, ya. Ya, dipasanglah fotonya di situ warna kuning. Jangan warna hitam ya. Ya. Terus di bawahnya ada kalimat persuasifnya. Ayo datang di Bonalemo Utara membeli jagung kami. Ya. Ya. Yang kelima, iklan harus unik dan menghibur. Jadi orang baru lihat gambarnya sudah tertarik. Tapi kita juga tidak boleh menjelek-jelekan produksi orang lain. Misalnya di jagung di desa mana kita tinggal nak? Desa apa? Di bawah situ. Ya, Padang 7. Misalnya di desanya Padang 7. Pergi ke jelek-jelekan barangnya orang. Di situ jelek itu produksinya. Boleh tidak? Tidak boleh merugikan, itu merugikan orang lain. Oke. Untuk kalian supaya lebih jelasnya, Ibu punya video. Tolong disimak ini unsur-unsur iklan elektronik. Ini akan membantu kalian untuk menyelesaikan LKPD. Unsur-unsur iklan media elektronik. Jadi termasuk dalam statistika atau bahasa Indonesia iklan elektronik yang akan kita bahas adalah televisi, radio, dan juga internet. Dimulai dari yang pertama adalah iklan televisi. Iklan yang pertama adalah suara. Bisa suara manusia, hewan, tumbuhan, musik, dan juga efek suara. Unsur kedua dalam iklan televisi adalah gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat pula orang yang menggunakan produk tersebut. Unsur iklan selanjutnya adalah gambar bergerak. Penontonnya itu unsur-unsur iklan media elektronik. Kenapa dikatakan iklan elektronik? Kenapa? Karena dia tayang di televisi. Biasa lihat, biasa menonton. Ya, biasa lihat iklan di televisi. Kalau radio, radio sekarang sudah jarang ya. Itu hanya bisa di tinta. Kalau televisi bisa dilihat dan bisa didengar. Yang ketiga tadi apa? Apa? Media surat kabar hanya bisa dibaca, iya betul. Tidak bisa didengar, tapi bisa dibaca. Bisa buka internet, biasa buka internet. Ada HP-nya? Ya, ada iklan di situ. Nah, biasa itu yang nih, KPD 1 ada di situ. Coba dikerjakan sesuai dengan ya. Setelah kalian menonton video elektronik tadi, coba kalian buka LKPD 1 dan kerja. Tapi sebelum mengerjakan, dibaca dulu petunjuknya ya. Baca dulu petunjuknya. Silakan kalian bekerja. Ya.
itu bersama-sama ya. Nomor 1 ya. Apakah tidak tersebut sakit perut? Apa penyakit sakit perut? PSP. Apakah penggunaan dari produk tersebut mengatasi gangguan sakit perut? Bagaimana bahasa yang digunakan pada surat tersebut? Iya. Apa ada jawabannya yang salah? Ada? Hafiz? Jawabannya? Kata tidak baku. Iya, berarti yang bagus tadi itu tidak baku ya? Iya. Ada tadi dalam unsur iklan kata tidak baku? Ada? Ada. Jadi tidak apa-apa, perbaiki ya. Jadi kalimat itu harus baku. Ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Iya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu kita masuk di organ pencernaan manusia. Nah, tadi kita sudah belajar tentang iklannya. Ya, sekarang kita belajar tentang diagram organ pencernaan manusia. Coba dibaca dulu Dina, yang pertama ada apa? Mulut, ya. Ya. Mulut itu gunanya apa? Fungsinya apa? Kasar-kasarnya. Mulut terjadi proses Oleh gigi serta kimiawi oleh enzim amilase. Ya. Jadi kita sekarang belajar tentang organ pencernaan manusia. Gunanya supaya kalian bisa menjaga organ pencernaan kita. Jadi di dalam tubuh kita ini ada organ. Ya. Mulai dari apa? Kedua, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di dalam mulut itu terjadi proses pencernaan dengan secara mekanik dan oleh gigi serta secara kimiawi oleh enzim amilase. Enzim amilase itu apa? Gunanya untuk melunakkan makanan, ya. Jadi ada enzim amilase. Ya. Jadi misalnya kita makan yang keras-keras seperti daging, ya. Ya. Di dalam mulut dikunyah dengan bantuan enzim amilase. Yang kedua, kerongkongan. Yang mana kerongkongannya? Ya, kerongkongan. Kerongkongan. Dalam kerongkongan makanan didorong ke lambung oleh gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu apa? Ya, gunanya untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Misalnya kita makan yang keras ya. Ya, keras misalnya daging. Ya, biasa makan daging. Ya, dikunyah dulu, tapi belum masih ada yang keras. Itu gunanya gerakan peristaltik untuk mendorong ke lambung. Nah, kemudian di lambung, dalam lambung makanan dari proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis makanan apa itu? Dilumat oleh dinding lambung secara kimiawi. Ada enzim di situ. Yang pertama pepsin. Ya, yang kedua renin, yang ketiga asam klorida. Ya, itu di dalam lambung. Sekarang anus, usus halus. Nih, usus halus. Fungsinya usus halus apa? Apa di situ? Dan menyerap sari-sari makanan. Jadi makanan yang kita makan itu diserap di usus halus. Jadi fungsinya usus halus itu menyerap sari-sari makanan. Misalnya kita makan nasi besar, apa fungsinya nasi besar? Terjadi penyerapan air dan pembentukan makanan di usus besar. Ya, setelah disaring makanannya di usus halus,
besarnya itu diserap di usus besar. Makanya anak-anak kita tidak boleh sembarangan makan makanannya, apalagi makanan Indomie. Biasa makan Indomie. Ya, jangan biasakan makan Indomie ya, karena itu kurang sehat. Ya. Jadi setelah di usus besar kemudian ke anus. Maaf, fungsinya anus? Iya, mengeluarkan sisa-sisa makanan. Itu anus, fungsinya anus. Jadi kita harus memakan makanan yang bergizi supaya fungsi dari setiap organ pencernaan kita tidak terganggu. Mengerti anak? Sama ya. Perhatikan. Ya, jadi diskusi kelompok kalian sudah selesai ya. Sekarang coba siapa yang berani mempresentasikan di depan pekerjaannya? Katakan. Iya, itu enak. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Satu lagi, kelompoknya Dina, coba naik ke depan. Sini Dina. Iya. Sekarang yang kedua, yang mana kerongkongan? Yang mana? Iya. Yang mana anu? Di gambar ini. Iya, pintar. Fungsinya apa? Iya, pintar. Baik. Sekarang tadi kita sudah belajar tentang iklan ya? Iya. Sekarang kita peragakan. Kalian berdiskusi antara kelompoknya barang apa yang akan kalian iklankan. Jadi barang-barang itu adalah barang-barang yang ada di sekitar kalian. Apakah itu tas, buku, ya? Ya, sebentar Ibu akan meminta perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan di depan. Silakan berdiskusi nak. Siapa yang berani ke depan mempresentasikan hasil iklannya? Iya, kelompoknya Dina. Coba naik ke depan. Iklan nak. Tas. Coba diambil tasnya. Tas baru, alhamdulillah. Mau tas kuat dan kokoh, tas atau solusinya segera dapatkan di toko-toko terdekat. Tas auto mantap. Iya, tepuk tangan. Oke, kembali ke tempatnya tentang sistem pencernaan manusia, organ pencernaan. Sekarang Ibu akan memberikan tes evaluasi. Ini dikerja sendiri-sendiri ya. Ya, tadi secara berkelompok, sekarang sendiri-sendiri. Jadi sebentar kita jawab sama
Kalau siapa namanya? Fahri dapat berapa? Iya, pintar. Dina Apriana dapat berapa? Berapa? 80, pintar sekali. Aisyah pintar sekali. Nah, kelompoknya lagi siapa namanya? Siapa? Nurul Ananda berapa? Dapat berapa? 60, tidak apa-apa, belajar lagi ya. Dan nanti kita adakan kemudian yang dapat di landing game kita akan supaya tepuk tangan untuk temannya hari ini. Ibarat kita di kesimpulan. Jadi kita tadi sudah belajar apa saja? Belajar apa saja? Iklan. Apa lagi? Apa? Organ pencernaan. Ya, apa lagi? Tadi kita membuat apa? Coba di atas. Membuat apa? Iklan. Bagaimana perasaannya? Senang. Ada yang sedih? Ada yang tidak senang? Iya. Saya senang semua ya. Yang mana pelajarannya yang paling disukai? Semuanya yang paling disukai. Paling disukai apa? Membuat iklan. Ya. Berani tampil di depan ya. Jadi dari pelajaran tadi kita harus selalu menjaga organ pencernaan dengan cara makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu seperti apa? Ya. Apa? Buah-buahan. Apa lagi? Sayuran. Apa lagi? Apa lagi? Iya, lauk pauk. Itulah makanan sehat ya. Jadi itulah manfaat kita belajar hari ini. Sekarang untuk kalian supaya lebih semangat lagi, sekarang kita putarkan video ini ya. Ini salah satu temannya. Ya, itu dokternya. Ya.